Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan menceritakan novel Again the Good. Sebelum melanjutkan, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya, biar Mimin tambah semangat. Melanjutkan chapter sebelumnya, Hu Caili tidak banyak bicara tentang ayahnya, dan langsung pergi mendekat ke arah Yunce dengan penuh kepanikan. Kakak Yun, kamu benar-benar ingin pergi ke kerajaan penenun mimpi? Dia menatap Yunce, matanya penuh kekhawatiran. Dia menggelengkan kepalanya saat berbicara. Tidak, tidak. Kerajaan Dewa Penenun Mimpi adalah tempat yang sangat berbahaya. Orang-orang di sana sangat ahli dalam kekuatan jiwa dan dapat dengan mudah membuat orang jatuh ke dalam ilusi. Kamu tidak bisa pergi ke sana. Aku akan pergi mencari bibiku. Pasti ada kesempatan. Hu Caili hendak berbalik, tapi Yunce sudah menghentikannya dengan lembut menariknya kembali. Caili, aku baru saja berjanji pada ayahmu, dan aku tidak bisa lagi menariknya kembali. Tapi mata Hu Caili dipenuhi cahaya seperti kabut yang akan pecah. Dia bisa bermain-main sebanyak yang dia mau di tanah suci. Di masa lalu, dia tidak akan pernah mengatakan kerajaan Dewa Penenun Mimpi adalah kata yang mengerikan. Tapi ketika dia berpikir bahwa Yunce harus pergi ke sana sendirian dan harus bertahan sendiri di sana selama 5 tahun, semua pengetahuannya tentang kerajaan Dewa Penenun Mimpi tiba-tiba berubah menjadi kabut yang mengerikan. Yunce menggelengkan kepalanya tanpa sedikit pun rasa khawatir di wajahnya. Sebenarnya, ujian yang diberikan oleh ayahmu ini benar-benar di luar dugaanku. Dengan status dan posisinya saat ini, bahkan jika dia memberiku ujian yang 100 kali lebih sulit, itu masih wajar. Caili, apakah kamu ingat apa yang aku katakan sebelumnya? Yunce mengangkat tangannya dengan lembut memegang pipi gadis itu. Apa yang harus ditimbang dan ditanggung ayahmu jauh lebih berat daripada perasaanku padamu. Aku tidak punya apa-apa dan tidak ada yang bisa kukendalikan. Tapi ayah dewamu bisa mengalah sampai sejauh ini untuk kami. Ini adalah hadiah yang bahkan tidak bisa kubayangkan sebelum memasuki kerajaan Dewa Zentian. Ayah dewamu ingin uji adalah apa hubungan kita akan memudar sedikit demi sedikit ketika kita tidak lagi bersama. Dia juga ingin menguji apakah aku memiliki kemampuan untuk mendapatkan pijakan di kerajaan dewa tanpa bantuan siapapun, dan bahkan menangkan tempatku sendiri. Ujian seperti itu benar-benar sesuatu kebaikan bagiku, karena ini adalah bukti yang harus kuberikan. Jika tidak, jika aku bahkan tidak memiliki kemampuan ini, bagaimana kamu bisa layak menjadi Dewi Hu Caili? Hu Caili menggelengkan kepalanya. Aku tidak memerlukan bukti apapun darimu. Selama kamu bisa selamat, aku akan melakukan apapun. Tapi aku membutuhkannya, kata Yunce lembut. Saya tidak akan pernah membiarkan Caili saya diejek oleh orang lain karena saya di masa depan. Hu Caili berkedip, seolah berbicara pada dirinya sendiri. Saya tahu Anda akan mengatakan itu. Panjang dan pendek dan sangat halus. Kecil, indah, Hu Caili bergumam pelan. Yunce tersenyum saat berkata, saya ingat Anda pernah menyebutkan sebelumnya bahwa dalam waktu 3 tahun, 6 kerajaan dewa dan klan naga akan pergi ke tanah suci untuk bertemu Kaisar Yuan. Ayah dewa Anda ingin kita berpisah untuk sementara sebelum itu, hanya untuk menghindari risiko yang mungkin terjadi.
Bagaimanapun, jika kita tetap bersama selama tahun ini, tidak peduli seberapa baik kita menyembunyikannya, orang akan selalu menyadarinya. Tekanan dari tanah suci dan kerajaan Dewa Senlo, serta tekanan internal kerajaan ilahi Zetian akan tiba-tiba menyerang. Tidak peduli seberapa kuat ayahmu, dia akan tetap sulit untuk menanganinya. Dan kamu dapat membayangkan tekanan yang aku alami ketika aku kembali ke tanah suci. Tahun-tahun yang saya habiskan di kerajaan penunun mimpi bukan hanya ujian bagi kami, tetapi juga sebuah perlindungan untuk kami. Saya percaya bahwa mencintaimu lebih penting dari apapun. Ayah dewamu juga membutuhkan tahun-tahun penjagaan untuk berpikir, untuk menimbang, dan bersiap untuk menemukan jawaban yang paling lengkap. Satu hal lagi, Anda pernah berkata bahwa Dewa Womeng dan Dewa Joelo adalah sahabat ayah Anda. Mungkin dia juga merencanakan masa depan untuk kita. Wacaili menatapnya dengan tergila-gila, dengan kekhawatiran dan kabut di matanya. Tak terlihat dan perlahan meleleh. Oke, dia bergerak maju dan memeluk Yunce erat-erat. Lengannya hampir mengerahkan seluruh kekuatannya, seolah dia berharap bisa menenangkan pikirannya. 5 tahun, aku akan menunggumu. Kamu harus? Tidak, kamu pasti akan menyelesaikan tes 10 kali lipat, 100 kali seperti sebelumnya. Dan kamu pasti akan selamat. Kamu pasti akan menjadi lebih baik, lebih kuat, lebih... Suaranya perlahan berubah menjadi isak tangis. Hingga tak ada kata lain yang terucap. Hanya bahunya yang bergetar semakin hebat. Suara keduanya terdengar di telinga Dewa Huangxin dengan ekspresi kagum. Anak ini, kuman Dewa Huangxin pelan, dan matanya yang dipenuhi cahaya ilahi tiba-tiba menjadi kabur sejenak. Kamu mengirimnya ke kerajaan Dewa Penenun Mimpi untuk meminta orang-orang di sana untuk mencoba jatuh ke dalam mimpi padanya, kan? Suara Hua Qingyin tiba-tiba terdengar, dan kemudian sosoknya perlahan muncul. Ya, Dewa Huangxin mengaku dengan jujur. Tidak peduli apa yang saya harus memastikan ketulusannya kepada Caili. Jika tidak, dia tidak akan layak mendapat konsekuensi seperti itu dari saya. Hua Qingyi sedikit mengerjit. Saya menyaksikan bagaimana dia memperlakukan Caili. Apakah menurut Anda, Yunce dapat menyembunyikan kebohongan di bawah indera spiritual saya? Qingyi, Anda adalah orang yang paling saya percayai di dunia ini. Dewa Huangxin menghela nafas pelan. Tapi, aku tidak bisa mempercayai hati orang. Ekspresi Hua Qingyin tidak berubah. Kamu harus memastikan ketulusannya kepada Caili. Tapi, begitu dia jatuh ke dalam mimpi, semua rahasianya tidak akan ada tempat untuk disembunyikan. Keanehan dalam dirinya, terutama guru di mulutnya, kemungkinan besar adalah eksentasi yang dapat mengejutkan dunia. Jadi jangan khawatir, kata Dewa Huangxin sambil tersenyum. Gongchen akan mengetahuinya secara pribadi dan tidak akan memberitahunya kepada orang lain. Ekspresi Hua Qingyi jelas santai dan dia tidak mengatakan apa-apa lagi. 3 hari berlalu dalam sekejap mata. Sebuah bahtera kecil misterius melayang di depan Yunce, melepaskan aura yang tidak terlalu kuat. Ayah dewa, Wacaili memegang erat tangan Yunce, masing-masing jari terjalin erat di tangannya. Setidaknya, izinkan aku mengantar Kakayun ke kerajaan penenun mimpi. Matanya berkaca-kaca, terlihat berperilaku baik, tapi tetap memohon. Dewa Huangxin memalingkan wajah dan berkata dengan kasar, "Tidak."
Di kerajaan Dewa Zetian, dia masih bisa mengendalikan segalanya. Dan jika keduanya muncul bersama di kerajaan penenun mimpi, ada kemungkinan besar itu akan terungkap. Ayah Dewa, Kakak Yun belum pernah pergi ke kerajaan Dewa penenun mimpi, dan dia tidak tahu lokasinya sama sekali. Bahtera yang dalam ini perlu dikendalikan dengan energi pedang, dan akan sulit bagi Kakak Yun untuk mengendalikannya. Terlalu mudah terjadi kecelakaan di tengah jalan. Ayah Dewa, aku berjanji setelah mengantarkan Kakak Yun, aku akan segera kembali tanpa penundaan. Oke? Dewa Huangxin memalingkan muka, tidak berani melihat mata putrinya yang terlalu lembut dan menyedihkan. Apa yang dikatakan Caili bukan tidak masuk akal. Hua Qingyi berkata, saya akan mengirim Yunce ke sana untuk perjalanan ini. Hua Caili sangat bahagia dan mengangguk penuh semangat. Ya, terima kasih Bibi. Dewa Huangxin tidak menyatakan keberatan. Saat Hua Qingyi mengantarnya pergi, Hua Caili merasa sedikit lega. Dia menatap Yunce, wajahnya lengkap tercermin di matanya yang berbintang. Meski segala sesuatu tentang dia telah lama terukir kuat di jiwanya, dia masih melihatnya dengan nostalgia, tidak mau terpisah untuk sejenak. Kakak Yun, ingat apa yang saya katakan tadi malam? Setelah tiba di kerajaan Dewa Penenun Mimpi, jangan berselisih dengan siapapun, jangan melakukan apapun yang berbahaya, dan pastikan untuk melindungi diri Anda sendiri. Tidak penting sama sekali untuk menenangkan dunia. Anda harus selalu ingat bahwa keselamatan Anda mengalahkan segalanya. Jangan dekat-dekat dengan sungai Mengjian. Jangan dekat-dekat dengan tempat bernama Lembah Jinmeng. Jangan menatap mata orang-orang itu terlalu lama. Kalau bisa, sebaliknya, yang terbaik adalah menemukan penghalang kultivasi dan berlatih 5 seni bela diri di dalamnya. Selama 5 tahun, saya tidak akan pergi kemanapun. Dan saya tidak akan pernah berhubungan dengan siapapun. Oke, aku sudah ingat semuanya. Yunce dengan hati-hati mengulangi apa yang telah dia katakan berulang kali. Sekarang, aku tidak membawa takdirku sendiri, tapi masa depan kita berdua. Jadi aku akan melakukan apa yang kamu katakan. Aku berjanji, aku akan kembali padamu dalam 5 tahun. Dewa Huangxin mengangkat tangannya dan menutup wajahnya. Ini hanya 5 tahun, tapi ini seperti hidup dan mati saja. Hua Qingyi berkata perlahan, 5 tahun hanyalah waktu sebentar bagi kami. Tetapi meskipun Caili telah lahir selama ribuan tahun, dia baru hidup kurang dari 20 tahun. Selain itu, perasaan terhadap Yunce berada titik terkuatnya. Jadi 5 tahun akan sangat lama dan sulit baginya. Dewa Huangxin menggelengkan kepalanya. Cepat atau lambat, dia akan dimanjakan olehmu. Seperti bintang ungu yang tak terhitung jumlahnya, mengambang di dalamnya, seperti kupu-kupu ungu yang mengambang bebas dalam malam yang gelap. 5 tahun, 1825 hari. Di dalamnya, saya telah mengukir 1000 masing-masing dari 825 jiwa. Kupu-kupu terukir dengan kata-kataku padamu. Saat kau merindukanku, lepaskan kupu-kupu jiwa ini. Ia akan membawa suara hatiku dan menemanimu saat aku tidak berada di sisimu. Ia mengangkat manik umur panjang yang diberikan Hua Caili padanya dan menyentuh cahaya jiwa milik Hua Caili dengan jari-jarinya. Dengan itu, aku bisa menyentuh jiwamu kapan saja, sama saja seperti berada di sisiku setiap hari. Jadi, meski 5 tahun adalah lama sekali, aku pasti tidak akan sendirian.
Jika suatu saat kamu merasakan sedikit kehangatan di jiwamu, pasti aku merindukanmu, Caili. Dewa Huangxin mengencangkan jari-jarinya, berharap dia bisa mengetahui Victor wajahnya. Bocah ini, bagaimana mungkin kata-kata memalukan seperti itu kepada putrinya? Waktunya telah tiba. Cepat pergi, Dewa Huangxin yang tidak tahan lagi membuang tangannya dan meraung dengan suara rendah, kehilangan harga dirinya. Sosok Hua Qingyi melintas dan muncul di bahtera. Lalu dia mengangkat tangannya, dan Yunce tersapu seperti bawa angin dan mendarat di bahtera. Ayo pergi. Dengan dua kata singkat, energi pedang melonjak, dan bahtera misterius sudah naik ke langit. Huang Qingyi tahu bahwa jika dia tidak bertindak tegas, tangan Hu Caili yang melingkari tangan Yunce mungkin tidak akan bisa melepaskannya sampai besok. Kakak Yun, dalam sekejap mata, bahtera telah pergi, tetapi panggilan gadis itu terus terdengar. Kakak Yun, kamu harus melindungi dirimu sendiri. Jangan lupa mikirin aku setiap hari. Aku akan menunggumu di sini dengan patuh. Aku tidak akan pergi kemanapun. Aku tidak akan mendekati pria manapun. Aku tidak akan pernah memanggil siapapun sebagai kakak lagi. Kakak Yun, ingat kata-katamu untuk masa depan kita. Suara gadis itu menjadi semakin lemah. Semakin lemah dengan suara isak tangis yang semakin tak terkendali. Pada saat suara itu benar-benar hilang, Yunce akhirnya menoleh ke belakang. Sejenak, dia mengalihkan pandangannya ke belakang. Tubuh Hua Caili yang terbang menghantam penghalang dengan keras. Dia jatuh ke tanah, tapi tidak berdiri kembali. Sebaliknya, dia menatap kosong ke arah perahu kecil misterius itu. Sedikit demi sedikit, benar-benar menghilang dari pandangannya. Dunianya tiba-tiba terasa kosong. Sosok Yunce tidak lagi bisa disentuh dalam jangkauan tangannya. Dia tersenyum dan memarah. Tetapi matanya yang cerah dengan selalu hangat sudah tidak ada lagi. Setelah beberapa waktu, dia perlahan berdiri, menggigit bibirnya. Berusaha keras untuk tidak menangis. Tapi kabut di matanya tidak dapat hilang sebagaimanapun caranya. Dewa Huangxin melihatnya dalam diam, merasa rumit di hatinya. Saat ini, Hu Caili berbalik dan menghadapnya. Wajahnya yang bersaju berlinang air mata. Matanya dipenuhi kabut dan begitu sengsara hingga dapat menghancurkan hati semua orang. Namun, mata indahnya tiba-tiba kehilangan terlalu banyak warna. Seolah ribuan bintang yang semula ada di depan matanya telah menghilang bersama sosok Yunce. Ayah Dewa, dia berbicara dengan suara sedikit serak. Saya ingin memasuki formasi 7 bintang, Zetian. Dewa Huangxin merasakan tekad yang belum pernah muncul di Hua Caili. Menatap putrinya, dia berbicara perlahan. Setelah Anda memasuki formasi 7 bintang Zetian, jika Anda tidak dapat lulus ujian dari semua 7 master pedang, Anda tidak akan pernah bisa kembali. Apakah Anda sudah mempertimbangkan lagi? Master pedang Zetian masing-masing mengikuti 7 ilmu pedang terhebat. Bibir Hu Caili bergerak pelan, dan suaranya seperti bergumam dalam mimpi. Kakak Yun, dia bukanlah tanaman bebek yang tidak berakar. Dia adalah cahaya cemerlang di dunia dan luar biasa. Tapi bagiku, dia mengikutiku kembali ke kerajaan Dewa Zetian. Dia seharusnya tidak sendirian memikul tanggung jawab atas masa depanku dan masa depannya. Dewa Huangxin mengangguk dengan sangat pelan, dan dengan lembut berkata setuju dengan keputusan kejam ini. Dia benar-benar melakukan apa yang kamu katakan, dan mengirimmu ke kerajaan penenun mimpi
Uman Liso. Ketika Dewa Huangxin mempresentasikan ujian terakhir, meskipun Wu Caili paling bereaksi, ia lebih mengkhawatirkan keselamatan Yunce dan ketakutan akan perpisahan. Orang yang paling terkejut tidak diragukan lagi adalah Li Shao. Mungkinkah menurutmu apa yang aku katakan sebelumnya adalah omong kosong? Tanya Yunce pelan. Li Shao berbisik, saya sangat terkejut. Saya tidak mengerti bagaimana Anda bisa memprediksi rencana Dewa Huangxin begitu akurat secepat ini. Yu Chen menyipitkan matanya. Sejujurnya, semua ini berjalan lebih lancar dari yang saya harapkan. Li Shao, apakah Anda menemukan satu hal? Meskipun orang-orang kerajaan dewa memiliki tingkat kekuatan jauh lebih tinggi dari alam dewa, mereka tampak tidak lebih baik dari orang-orang alam dewa. Yun Chen berpikir sejenak, tapi masih menggunakan kata yang agak aneh. Sederhana. Li Shao berpikir ringan, tapi tetap masih bingung. Biar ku katakan dengan cara lain. Yun Chen berkata, jika Ayah Caili adalah seorang seperti Jui Kong atau Dewa Brahma, apakah menurutmu tidak akan jauh lebih sulit bagiku untuk melakukannya? Ketika kamu jatuh ke tangan mereka, kamu pasti akan mati. Sebelum melanjutkan, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya. Li Shao tidak menanggapinya. Sepertinya lagi memikirkan kata-kata Yunce. Dan Yunce sudah mulai berbicara kembali. Bicara tentang alam dewa timur, sebenarnya di alam dewa. Di antara 4 alam raja, alam dewa bintang dan alam dewa bulan selalu menjadi musuh. Dan alam dewa langit abadi dan alam dewa kaisar Brahma saling menahan. Alam dewa bulan membenci alam dewa kaisar Brahma, tetapi hanya dapat merencanakan secara diam-diam. Alam dewa bintang direncanakan oleh alam dewa kaisar Brahma, tetapi tidak dapat melakukan serangan. Alam dewa timur sendiri memiliki pertempuran rahasia yang tak terhitung jumlahnya. Dendam yang tak terhitung jumlahnya, dan skema yang tak terhitung jumlahnya. Di sisi lain, di sini, di jurang maut, para dewa dari 6 kerajaan ilahi, Sentian, Selo, penenun mimpi adalah teman dekat dan saling menjaga. Kerajaan Dewa Yongye tidak berinteraksi dengan kerajaan negara lain. Kerajaan Dewa Hing Yue jarang terlibat dalam urusan luar. Kerajaan Dewa Kupu-Kupu Burung Hantu adalah yang terlemah, tetapi memiliki perlindungan Kaisar Yuan. Dan di antara semua rumor tentang kerajaan dewa sejauh ini, tidak ada rumor yang melibatkan perang antar dewa sejati. Kerajaan dewa jauh lebih stabil, setara, tenang, dan damai daripada alam dewa. Pola dan lingkungan seperti ini di dunia tanpa kekhawatiran. Pengejaran terbesar dari setiap kerajaan dewa hanyalah warisan. Jika tidak, akan ada begitu banyak intrik dan pemikiran. Dengan struktur dan lingkungan seperti itu, wajar jika Qin Ji Gong dan Dewa Brahma memiliki karakter yang tidak bermoral dan memiliki hati yang kejam. Yang pertama tidak ragu-ragu mengorbankan kedua putri kandungnya demi harapan samar untuk menyentuh kekuatan dewa sejati. Dewa Brahma menciptakan tangan beracun yang tak terhitung jumlahnya untuk menghancurkan dunia lain. Diam-diam meneliti segel kehidupan dan kematian surgawi, dan menganggap semua makhluk hidup sebagai pion. Dewa Huangxin bisa dianggap sebagai orang paling ekstrem di jurang maut. Tapi kelakuan ekstremnya itu demi warisan yang harus dilanjutkan, bukan menghancurkan kekuatan kerajaan dewa lain, atau berkelompok melawan kerajaan dewa lain. Li Shao berpikir sejenak lalu berkata perlahan, itu memang seperti yang kamu katakan. Dari semua informasi yang diketahui sejauh ini, mungkin ada sedikit keluhan antara kerajaan dewa.
tetapi tidak pernah ada kebencian besar yang akhirnya membuat perselisihan. Tapi semakin buruk lingkungannya, semakin ketat persaingannya. Orang-orang di bawah kerajaan dewa sangat kejam untuk bertahan hidup. Tetapi kerajaan dewa begitu damai. Yun Chen melanjutkan, bukankah alasannya sudah cukup jelas? Setelah hening sejenak, Li Shou perlahan mengatakan jawabannya. Kaisar Yuan, itu benar? Sebuah cahaya aneh muncul di mata Yun Chen. Di alam dewa saat itu, ada 14 alam raja di 3 alam dewa. Dewa Timur, Barat, dan Selatan. Meskipun alam Dewa Naga adalah yang paling dihormati, tetapi alam Dewa Naga tidak mendominasi sepenuhnya untuk menguasai semua alam raja lainnya. Pada saat yang sama, alam Dewa Naga tidak pernah memiliki niat untuk memerintah. Mereka pada dasarnya bisa dianggap setara. Tetapi Tanah Suci memiliki dominasi penuh atas kerajaan dewa. Bahkan warisan dewa sejati dari 6 kerajaan dewa diberikan oleh Kaisar Yuan. Ketika orang-orang dari kerajaan 6 dewa berbicara tentang Kaisar Yuan, mereka menunjukkan kekaguman yang terpatri dalam tulang mereka. Oleh karena itu, di bawah Kaisar Yuan, siapa yang berani membuat masalah? Ini tidak diragukan lagi menunjukkan kekuatan Kaisar Yuan. Tapi bagi Yun Chen, kuat ini digantikan dengan mengerikan. Li Shou berbisik, karena stabil, setara, tenang, dan damai seperti yang Anda katakan. 6 kerajaan dewa secara alami tidak memiliki kekuatan yang kuat untuk melawan dunia luar. Maka situasi seperti ini akan Anda hadapi adalah tekanan jauh yang lebih ringan. Tidak, malah sebaliknya. Yun Chen memberi Li Shou jawaban lain yang di luar ekspektasinya. Saat itu, ketika Ratu Iblis dan aku memimpin wilayah Dewa Utara untuk menyerang wilayah Dewa Timur, Ratu Iblis menekankan bahwa dengan momentumnya, wilayah Dewa Barat dan wilayah Dewa Selatan pasti hanya akan menyaksikan dari seberang. Dan tidak akan mengorbankan diri mereka sendiri untuk menyelamatkan wilayah Dewa Timur. Memang benar seperti dugaan Ratu Iblis. Selain itu, kerajaan-kerajaan besar memiliki segala macam dendam dan ranjau tersembunyi. Meskipun mereka adalah musuh, jika digunakan dengan benar, mereka juga dapat menjadi pisau tersembunyi yang saling menusuk. Nada suara Yun Chen menjadi serius. Tetapi 6 kerajaan dewa ini dalam arti tertentu. Jika salah satu kerajaan dewa dikuasai, itu akan memperingatkan 5 kerajaan dewa lainnya. Belum lagi Tanah Suci yang tak terduga. Hampir tidak ada keluhan besar antara satu sama lain yang dapat dieksploitasi atau diledakkan. Saya hanya dapat membuatnya sendiri secara paksa. Dia mengangkat tangannya dan dengan lembut mengusap alisnya. Sulit, jika itu adalah Ratu Iblis, bagaimana dia akan menghadapi situasi seperti ini? Pada saat itu, suara Huang Qingyi terdengar di telinganya. Sebagai seorang pria, kamu harus memiliki ambisi yang lebih besar. Perpisahan 5 tahun hanyalah momen dalam hidup. Jika tidak, perlu khawatir tentang hal itu. Yun Chen tangannya yang menggosok alisnya dan berkata dengan hormat. Terima kasih Bibi telah mengajariku. Ya, apa yang senior pedang abadi ajarkan padaku adalah bahwa selama periode waktu ini, dengan Cai Li tidak di sisiku, aku merasa kesempurnaan tertinggi dari hidup ini. Sekarang, kita tiba-tiba terpisah. Aku selalu merasa seolah-olah hati dan jiwaku telah hilang. Senior, jangan khawatir. Aku akan menghilangkan kesedihan itu secepat mungkin. Demi masa depanku dengan Cai Li. Aku akan melakukan yang terbaik di kerajaan dewa penenun mimpi. Ya, Hua Qingyi mengangguk sedikit, lalu tiba-tiba bertanya. Dari mana bayangan patah dewa bintangmu berasal? Yun Chen berkata dengan sangat tenang. Itu diajarkan oleh guru.
Hua Qingying sama sekali tidak terkejut. Dibandingkan dengan keadaan yang mengejutkan pada Yunce, guru yang dia itu juga mengetahui bayangan dewa patah bintang. Lalu Hua Qingying memperingatkan, bayangan patah dewa bintang adalah teknik gerakan unik kerajaan bintang bulan. Sebelum Anda sepenuhnya matang, yang terbaik adalah tidak menggunakan sesuka hati, agar tidak menimbulkan masalah yang tidak perlu. Saya mengerti. Yunce menurut tanpa ragu-ragu dan berkata dengan hormat, "Terima kasih senior pedang abadi atas ajaran Anda. Itu berasal dari teknik tubuh misterius Dewa Bintang kuno. Mungkinkah kekuatan kerajaan Dewa Bintang bulan juga terkait dengan Dewa Bintang kuno?" "Betul, kekuatan dewa masing-masing berasal dari Dewa Bintang kuno dan Dewa Bulan kuno," jawab Hua Qingying. Mata Yunce menunjukkan ketertarikan yang besar, dan kemudian dia bertanya lagi. Guru juga mengatakan bahwa Dewa Bintang kuno, semua Dewa Bintang diberi nama setelah bintang, dan Dewa Bulan semua dinamai dengan nama Yuexia. Aku ingin tahu Dewa Bintang dan Dewa Bulan mana yang masing-masing diwarisi oleh Dewa Bintang Serigala Langit dan Dewa Qiong Yue. Qingying mengalihkan pandangannya dan menatap dalam-dalam. "Benar, aku tahu sedikit tentang kerajaan Dewa Bulan Bintang. Di zaman kuno, ketika Kaisar Yuan memalsukan artefak warisan kerajaan Bintang Bulan, kekuatan Dewa Bintang disuntikan dari Dewa Bintang yang paling kuat. Di antara para Dewa Bintang berasal dari bintang Sirius. Kekuatannya Dewa Bulan berasal dari yang paling kuat di antara Dewa Bulan, yaitu Dewa Bulan Sikui. Jadi, tidak peduli Dewa Bintang mana yang menjadi keturunannya, ia akan membawa garis keturunan Dewa Bintang manapun yang menjadi dewa. Itu garis keturunan dan kekuatan sumber akan berubah, dan itu pasti akan berubah menjadi kekuatan bintang Dewa Bintang Sirius. Inti dari kekuatannya disebut kode Dewa Penjara Sirius. Hal yang sama berlaku untuk warisan Dewa Bulan seluruh generasi Dewa Bulan. Semuanya adalah Dewa Bulan Sikui. Pada saat ini, Yunce sepenuhnya yakin bahwa Dewa Bulan Bintang dan Dewa Bulan dari kerajaan Dewa Bintang Bulan sepenuhnya konsisten dengan Dewa Bintang dan Dewa Bulan dalam pengetahuannya. Alam Dewa memiliki warisan Dewa Bintang Sirius. Begitu pula di Abis, yang merupakan sumber dari dewa sejati. Dilihat dari waktu, terlihat jelas bahwa Dewa Bintang Sirius yang meninggalkan warisan di jurang maut memiliki senioritas yang jauh lebih tinggi daripada Dewa Bintang Sirius yang meninggalkan warisan di alam dewa. Ngomong-ngomong, generasi pewaris Dewa Bintang dan pewaris Dewa Bulan ini masing-masing berasal dari silsilah Sirius dan silsilah Sikui. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah kerajaan Bulan Bintang. Pasangan yang sangat cocok. Generasi penerus Dewa Hindu juga sudah cukup untuk melampaui sejarah. Yunce terus bertanya. Caili mengatakan bahwa Kaisar Yuan menciptakan 7 senjata dewa saat itu. Tetapi mengapa dia menciptakan 7 senjata lagi? Dan 2 sumber ilahi kekerajaan dewa. Hua Qingying masih menjawab dengan santai. Tidak ada 7 senjata warisan dewa, tetapi hanya 6. Kekuatan ilahi Dewa Bintang dan kekuatan ilahi Dewa Bulan berbagi 1 senjata ilahi, senjata warisan dewa. Yunce tampak bingung. Hua Qingying melanjutkan. Ada rumor bahwa klan Dewa Bintang dan klan Dewa Bulan sebenarnya berasal dari garis keturunan yang sama. Mereka juga berasal dari dewa pencipta yang sama di dewa kuno. Namun, mereka memiliki dendam lama dan telah saling bermusuhan. Belakangan, banyak Dewa Bintang dan Dewa Bulan jatuh ke dalam jurang. Di lingkungan yang aneh, mereka bekerja sama dan memberikan kontribusi besar pada Kaisar Yuan di masa-masa awal jurang maut. Kaisar Yuan meninggalkan Dewa Bintang
dan sumber ilahi dewa bulan, dan menyuntikannya ke dalam artefak dewa yang sama, memungkinkan kedua ras untuk bersatu kembali sebagai satu klan di dunia jurang maut. Dan fakta bahwa kedua sumber ilahi dapat hidup berdampingan dalam artefak ilahi yang sama memang membuktikan bahwa mereka memang satu klan. Tetapi langkah ini membuat warisan kerajaan ilahi bintang bulan jauh lebih sulit dibandingkan dengan kerajaan dewa lainnya. Tidak hanya itu, harus menemukan dua penerus dan keilahinya yang cukup di pada saat yang sama, tetapi juga nafas para penerus. Tingkat kultivasi harus seimbang mungkin, dan pikiran harus sedekat mungkin satu sama lain. Jika tidak, kecelakaan dapat terjadi karena ketidakseimbangan sumber dewa. Jadi begitu, kata Yunce dengan ekspresi terkejut. Ada begitu banyak hal aneh tentang warisan kerajaan dewa. Benar saja, warisan dewa sejati tidak sesederhana itu. Yuncen menundukkan kepalanya sedikit, tidak membiarkan Hua Qingyi menyentuh kilatan di matanya. Hua Qingyi tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia berdiri di depan bahtera misterius, memandangi dunia abu-abu dan redup di depannya. Dia berpakaian hijau, rambutnya hitam berkibar di udara, menggambarkan pemandangan perih yang tak terlupakan. Meskipun bahtera misterius itu kecil, ia berasal dari jurang maut, dan tingkat energinya jauh lebih tinggi daripada di alam dewa. Kecepatannya secara alami jauh lebih unggul dari bahtera tercepat di alam dewa, istana abadi Dunyue. Beberapa jam berikutnya, kerajaan dewa penunun mimpi semakin dekat. Kita akan sampai di sana 1/4 jam lagi. Mendengar suara Hua Qingyi, Yuncen yang telah menutup matanya untuk memulihkan diri segera berdiri. Junior sungguh beruntung memiliki senior pedang abadi yang mengantar sepanjang jalan. Hua Qingyi tidak berbalik dan suara peri terdengar samar. Ada tempat bernama Lembah Sungai Mimpi di kerajaan penenun mimpi. Caili telah berulang kali memperingatkanmu untuk tidak mendekatinya. Sekarang kita sudah mendekati kerajaan dewa penenun mimpi. Aku akan mengingatkanmu lagi untuk Caili. Aku memperingatkanmu untuk yang terakhir kalinya. Tidak peduli apa, tidak peduli siapa yang mencoba menipumu. Kamu tidak akan pernah menginjakkan kaki ke dalam lembah mimpi. Ya, Junior akan mengingatnya. Yunce segera berjanji dan kemudian bertanya dengan sangat hati-hati. Caili mengatakan bahwa lembah impian adalah tempat di mana mimpi tercipta, dan banyak orang pergi ke sana atas inisiatif mereka sendiri. Benarkah itu menakutkan? Hua Qingyi menjawabnya. Mimpi tidak menakutkan, tetapi sifat manusia itu yang menakutkan. Hua Qingyi menjelaskan dengan sabar. Dalam hidup akan ada ratusan kegembiraan, tetapi akan ada jutaan kesedihan. Tapi mimpi yang dijalani hanya memiliki kegembiraan yang tak ada habisnya dan tak ada kesedihan. Dia melirik ke samping dan menatap ringan ke arahnya. Bukankah ini terdengar seperti tempat yang indah? Yunce membuka mulutnya tetapi tidak menjawab. Mimpi bisa bermula dengan keinginan jiwa dan menjalin mimpi yang panjang dirindukan setiap jiwa. Hal-hal yang tidak berani kita harapkan di dunia biasa bisa diwujudkan dalam mimpi dengan kepuasan tiada akhir. Seorang manusia yang rendah hati bisa menjadi penguasa seluruh dunia dalam mimpinya. Dalam mimpi, musuh yang tak terkalahkan hanya bisa merangkak di kakinya dan melolong. Harta yang tak pernah berani diharapkan ada dalam mimpi. Di ujung jarimu, bahkan orang yang kamu cintai telah meninggal dunia akan terlahir kembali di dunia mimpi. Suara Hua Qingyi berhenti sebentar, dan ketika dia berbicara lagi, suaranya sangat dingin. Kalau begitu,
ketika seseorang terlibat dalam hal seperti itu, apa yang akan terjadi padanya setelah dia bangun dari mimpinya dan kembali ke kenyataan kejam? Tanpa banyak berpikir, Yunce dengan cepat menjawab, akan 10.000 kali lebih sulit untuk menerima kenyataan dibandingkan sebelumnya. Dan dia akan segera ingin kembali ke mimpinya dengan cara apapun. Ya, puas dengan jawaban Yunce, Huaqingyi memberinya anggukan setuju. Konsekuensi adalah sejak saat itu, dia akan melakukannya lagi dan lagi dengan cara apapun dan hampir gila. Kembali ke dalam mimpi, saya tidak akan pernah bekerja keras lagi dalam kehidupan biasa. Karena meskipun saya mencoba 10.000 kali dalam kehidupan biasa, saya tidak akan pernah bisa mewujudkan mimpi yang memuaskan hasratku. Dengan kata lain, orang ini tidak berguna. Yunce menarik nafas dalam-dalam lalu berkata, dia memberi hormat dengan berkata, saya mengerti, terima kasih Bibi. Peringatan senior pedang abadi. Sekarang saya tahu bahayanya. Saya tidak akan pernah masuk ke lembah impian. Yunce mengambil langkah kecil ke depan. Langkahnya sangat ringan dan dengan keraguan yang jelas. Setelah beberapa saat, suara hati Yunce datang dari belakang Huaqingyi. Seolah-olah dia mengumpulkan keberanian besar untuk mengatakan, bolehkah aku menjadi seperti Caili dan memanggilmu Bibi? Sadar dengan kata-kata ini, Yunce buru-buru berkata, senior harap tenang. Junior ini pasti tidak berusaha mencapai ketinggian. Hanya saja, karena guru telah pergi, aku tidak memiliki orang tua atau kerabat lagi dalam hidup ini. Dan aku belum pernah mendengar kata-kata kepedulian dan peringatan seperti sekarang. Huaqingyi berkata dengan dingin, semua yang kulakukan dan kukatakan padamu adalah demi Caili. Junior mengerti. Yunce mengangguk dan cepat mundur selangkah. Junior itu kasar dan sombong. Tolong lupakan saja senior pedang abadi. Itu hanya sebuah sebutan. Terserah apapun yang kamu inginkan. Tidak ada kesedihan atau kegembiraan. Yunce tidak tiba-tiba mengangkat kepalanya. Dan perubahan nafasnya begitu drastis. Sehingga bahkan jika Huaqingyi membelakanginya, samar-samar dia bisa merasakan bahwa matanya yang awalnya redup, sepertinya dipenuhi dengan cahaya kegembiraan. Terima kasih Bibi, dia tersenyum, suaranya sedikit bergetar, seolah tertiup angin. Pada saat ini, di ujung garis pandangnya, penghalang besar perlahan muncul. Penghalangnya berwarna putih keperakan yang aneh, yang tidak diragukan lagi sangat mencolok di dunia yang redup. Bahtera misterius itu turun dan terbang langsung menuju penghalang. Yunce juga berjalan menuju bagian depan bahtera misterius, menyaksikan penghalang besar semakin didekat di depannya. Kerajaan Dewa Penenun Mimpi, bersiaplah untuk fantasi yang aku jalanin untukmu. Terima kasih.